Pada kesempatan video kita kali ini akan dibahas tentang pola serologi infeksi hepatitis B. Dengan memahami pola serologi ini dapat membantu menentukan apakah seseorang menderita hepatitis B akut atau hepatitis B kronik. Selain itu, jika seseorang menderita hepatitis B kronik, pola serologi juga membantu menentukan fase infeksi hepatitis B kronik tersebut. Baiklah, sebelum kita mulai, perkenalkan terlebih dahulu saya Cecep. Selamat datang di Ceherang. Pemeriksaan penunjang yang dilakukan pada kasus infeksi hepatitis B terutama berupa pemeriksaan serologi yang secara besar terbagi dua, yaitu pemeriksaan antigen atau bagian dari virus serta deteksi antibodi terhadap bagian virus yang menggambarkan reaksi imunitas tubuh terhadap virus. Pemeriksaan antigen ini diantaranya berupa HBV-DNA, HBsAg, dan HBeAg. Adapun pemeriksaan antibodi yaitu anti-HBs yang merupakan antibodi terhadap HBsAg, anti-HBc yang merupakan antibodi terhadap HBcAg, dan anti-HBe yang merupakan antibodi terhadap HBeAg. Adapun pemeriksaan lainnya terutama petanda fungsi dan kerusakan hati seperti SGPT atau ALT, bilirubin, rasio albumin terhadap globulin, faktor koagulasi darah, dan sebagainya. Agar bisa menginterpretasikan pemeriksaan-pemeriksaan tersebut, terlebih dahulu kita simak ulang mengenai perjalanan penyakit alamiah infeksi hepatitis B. Yang dimaksud infeksi hepatitis B akut adalah infeksi yang baru saja atau pertama kali virus hepatitis B masuk dalam tubuh. Biasanya diartikan saat virus masuk sampai periode waktu 6 bulan setelahnya. Adapun nasib penderita hepatitis B akut ini bisa berupa beberapa kemungkinan. Kemungkinan pertama adalah mengalami hepatitis B fulminan yang merupakan peradangan hebat dari hati. Sayangnya hepatitis B fulminan ini fatal dan biasanya pasien akan mengalami gagal hati akut yang berat dan kemudian meninggal. Kemungkinan lain adalah sembuh, di mana hepatitis B akut pada dewasa biasanya 85% akan sembuh. Adapun sisanya berlanjut menjadi hepatitis B kronik, yaitu virus atau dalam hal ini HBsAg tetap terdeteksi lebih dari 6 bulan sejak pertama kali diketahui virus masuk dalam tubuh. Penderita infeksi kronis ini pun dapat mengalami beberapa kemungkinan. Sebagian kecil akan sembuh, tapi secara alami sangat kecil, tidak sampai 1% dari total penderita hepatitis B kronik. Sebagian besar penderita hepatitis B kronik akan mengalami komplikasi, terutama sirosis dan kanker hati apabila tidak ditata laksana. Adapun sebagian kecil sisanya dapat masuk ke kondisi infeksi kronik tanpa komplikasi yang dahulu dikenal sebagai carrier. Nah, untuk tiap perjalanan alamiah ini akan memberikan pola serologi yang berbeda. Pertama, kita akan melihat pola serologi pada penderita hepatitis B akut. Pada saat infeksi akut atau pertama kali virus masuk ke dalam tubuh, maka akan kita lihat HBsAg akan positif dan biasanya kadarnya tinggi. Namun kemudian akan menurun sampai tidak terdeteksi yang menandakan pasien sembuh. Setelah itu kemudian akan muncul anti-HBs yang dapat bertahan sampai seumur hidup. Anti-HBs ini bersifat protektif dan memberi kekebalan bagi tubuh terhadap infeksi hepatitis B. Oleh sebab itu, keberhasilan vaksinasi melihat kenaikan titer anti-HBs pasca vaksinasi. Selain anti-HBs, anti-HBc juga akan positif dan kadarnya akan bertahan juga sampai seumur hidup. Perlu diingat bahwa pada periode akut yang diperhatikan terutama adalah IgM anti-HBc. Kita lihat di sini IgM anti-HBc awalnya naik, namun setelah beberapa bulan akan turun sampai tidak terdeteksi. Adapun total anti-HBc yang merupakan pengukuran terhadap IgM dan IgG anti-HBc akan tetap positif dan bertahan seumur hidup. Untuk HBeAg awalnya positif dan sama seperti HBsAg akan menjadi negatif dan kemudian diikuti dengan positifnya anti-HBe. Dalam periode akut yang bergejala, pada pemeriksaan darah, tanda kerusakan hati dapat ditemukan SGPT atau ALT yang naik. Pada kondisi hepatitis fulminan, ALT dapat naik sangat tinggi sampai puluhan ribu. Pada kondisi umum biasanya meningkat sampai kadar ratusan atau ribuan. Semakin tinggi kadar ALT, maka menandakan kerusakan hati yang semakin besar. Seiring dengan kenaikan ALT dapat pula disertai ikterik atau kuning akibat kadar bilirubin yang naik. Kenaikan bilirubin ini akan menurun seiring dengan SGPT yang turun dan kembali normal dalam waktu hitungan minggu. Adapun grafik ini merupakan pola serologi penderita hepatitis B akut yang kemudian masuk ke infeksi kronis. Perbedaan yang kentara adalah di sini HBsAg akan tetap positif dan tidak pernah muncul anti-HBs. Begitu pula HBeAg akan tetap positif setelah 6 bulan
dan anti-HBe baru muncul setelah beberapa tahun kemudian. Anti-HBC akan tetap positif, namun antibodi anti-HBC tidak bisa melindungi dari infeksi hepatitis B kronik. Oleh sebab itu, walaupun anti-HBC positif tinggi, namun HBsAg dan HBV-DNA tetap tinggi. Namun di sini untuk HBC, jenis IgM akan sama dengan kondisi akut, yaitu menurun setelah 6 bulan, sedangkan anti-HBC total kadarnya akan relatif stabil selama bertahun-tahun seterusnya. Adapun HBV-DNA akan terdeteksi tinggi, terutama di tahun-tahun awal, sedangkan ALT yang awalnya naik akan kembali normal dan kemudian sewaktu-waktu dapat naik kembali. Jadi jelas di sini yang penting digarisbawahi adalah HBsAg yang tetap terdeteksi setelah 6 bulan serta tidak munculnya anti-HBs. Perlu diingat apabila penderita hepatitis B kronik kemudian HBsAg menjadi tidak terdeteksi dan muncul anti-HBs, maka penderita tersebut beruntung menjadi sekelompok kecil penderita hepatitis B kronik yang sembuh. Berikut ini adalah fase perjalanan penyakit hepatitis B kronik. Pertama adalah fase infeksi kronik dengan HBsAg positif. Pada fase ini, HBV-DNA dan HBsAg titernya tinggi. Adapun HBsAg tentu positif dan SGPT atau ALT kadarnya normal. Pada fase ini, kerusakan hati tidak ada atau minimal dan biasanya pasien tidak diterapi. Jadi pada fase ini hanya observasi rutin tiap 3-6 bulan sekali. Fase kedua adalah fase hepatitis atau peradangan hati kronis dengan HBsAg positif. Perbedaan utama dari fase pertama tadi adalah SGPT mulai naik. Kenaikan ini menandakan imunitas mulai bereaksi sehingga terjadi penyerangan tubuh terhadap virus di hati. Namun akibatnya hati mengalami peradangan dan apabila dibiarkan dapat merusak hati secara permanen. Oleh sebab itu, apabila didapat pasien berada di fase ini, merupakan petanda untuk mulainya terapi hepatitis B kronik. Kemudian masuk ke fase ketiga, yaitu hepatitis B kronik dengan HBsAg negatif. Pada fase ini, HBsAg akan menjadi negatif dan biasanya ditandai dengan penurunan titer HBsAg dan HBV-DNA. Sama dengan fase kedua, pada fase ini juga petanda terapi harus diberikan. Malah walaupun HBV-DNA rendah, namun kerusakan hati berupa fibrosis justru berlangsung lebih cepat. Oleh sebab itu, diupayakan HBV-DNA pada fase ini harus di bawah 2000 international unit per mililiter untuk mencegah komplikasi. Yang terakhir adalah fase keempat. Fase ini ditandai dengan SGPT normal, HBsAg negatif, serta HBsAg dan HBV-DNA yang rendah. Pada fase keempat ini ada dua kondisi. Pertama adalah tampak adanya komplikasi, terutama sirosis. Apabila pasien masuk kondisi ini, maka juga harus diterapi. Kondisi kedua adalah tidak tampak kerusakan hati. Jadi hasil USG maupun fibroscan tidak menunjukkan tanda-tanda kerusakan kronik yakni fibrosis. Pada keadaan ini, HBsAg dan HBV-DNA bisa sangat rendah dan bahkan tidak terdeteksi. Kondisi seperti ini dahulu disebut carrier dan pada umumnya pasien tidak diberikan terapi pada kondisi carrier ini karena kemungkinan terjadinya komplikasi sangat rendah. Perlu saya ingatkan bahwa terjadinya komplikasi sirosis biasanya dapat terjadi di fase ketiga sampai keempat dan jarang muncul di fase pertama atau kedua. Begitu juga dengan kanker hati yang sebagian besar terjadi apabila sudah terjadi sirosis. Namun terdapat kasus kanker hati yang terjadi di fase pertama tanpa perlu menunggu munculnya sirosis. Oleh sebab itu sangat dianjurkan penderita hepatitis B untuk melakukan pemeriksaan USG dan AFP rutin 6-12 bulan sekali. Untuk penjelasan lebih lanjut tentang kanker hati ini dapat disimak di video dengan tautan di layar kanan atas atau di bagian deskripsi dari video ini. Nah, setelah kita bahas perjalanan penyakit dan pola serologi tadi, berikutnya adalah ilustrasi bagaimana cara menentukan seseorang masuk fase infeksi dan pemeriksaan mana yang harus dilakukan. Pertama adalah mendapatkan data mengenai perkiraan masuknya virus. Data ini diperoleh dari wawancara atau anamnesis. Jadi di saat wawancara ini, dokter akan menanyakan gejala hepatitis akut seperti kuning, buang air kecil berwarna seperti teh pekat, atau warna seperti Coca-Cola, serta riwayat kontak infeksi. Kita ketahui infeksi hepatitis B jalurnya adalah cairan tubuh. Oleh sebab itu ditanyakan riwayat seksual, transfusi, pekerjaan, riwayat vaksinasi, konsumsi narkoba suntik, tato, dan sebagainya. Setelah mendapatkan data dari wawancara tadi, kita tentu perkirakan fase saat ini. Kemudian dibantu dengan pemeriksaan serologi, misalnya hepatitis B akut, maka akan kita cek HBsAg, IgM anti-HBC, IgG anti-HBC, SGPT, bilirubin, dan USG hati. Apabila kita perkirakan hepatitis B kronik, maka kita akan memeriksa SGPT, HBAG, anti-HBe, HBV-DNA, USG hati, serta fibroscan.
Jika terdapat keraguan, maka IgM anti-HBC akan dapat sangat membantu. Di sini kita lihat pola serologi antara hepatitis B akut dengan kronik. Dari sini kita lihat pada fase akut, HBsAg positif, IgM anti-HBC positif, dan anti-HBs negatif. Adapun pada hepatitis B kronik, perbedaannya adalah IgM anti-HBC titernya menurun atau tidak terdeteksi, sedangkan IgG anti-HBC positif. Setelah kita yakin pasien ada di fase mana, maka setelah itu kita menentukan prognosis pasien tersebut, termasuk memperkirakan kemungkinan komplikasi, serta langkah observasi maupun terapi pengobatan apabila diperlukan. Akhirnya kita sampai juga di penghujung episode Cairang kali ini. Jangan lupa dukungannya dengan subscribe, like, serta mengklik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi video Cairang terbaru berikutnya. Saya Cecep undur diri dan sampai jumpa kembali di kesempatan yang akan datang.